baik. Ketika seseorang menyempurnakan wudhunya di musim dingin, maka mendapatkan pahala lebih. Ketika mereka berhaji dengan berjalan kaki, bersusah-susah, berlebih-lebih, berpayah-payah dalam amal agama, maka Allah telah akan senang, akan berpanjang. Maka sebagian para jamaah haji mereka menggunakan kendaraan manual, berjalan kaki. Khususnya di zaman kekhalifahan Harun al-Rashid, melihat keadaan jamaah haji yang semakin hari semakin banyak, sementara fasilitas yang tidak memadai, khususnya sumber air, tidak ada air yang cukup di padang Arafah Musdalifah, maka beliau merisaukan, sehingga begitu risaunya sampai hadir ke dalam mimpi beliau. Dalam mimpi, suatu mimpi, beliau benar-benar dikejar-kejar oleh jamaah haji. Setelah ditanyakan kepada penasihat kerajaannya bahwa suatu hari nanti sebentar lagi para jamaah haji akan berhutang kepada Zubaidah, sehingga dengan risau beliau akhirnya beliau merencanakan pembangunan saluran air atau dam yang dialirkan dari pegunungan kota Taif. Kota Taif walaupun pegunungan batu, tapi banyak sumber-sumber air di dalamnya. Dibangunlah sumber air atau dam Zubaidah, dihadirkan menuju ke tempat-tempat pelaksanaan haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Bangunan saluran air bisa kita lihat saat ini sisa-sisa bangunannya, namun bangunan tersebut sudah tidak difungsikan lagi karena air yang digunakan di Arafah, Musdalifah, Mina sekarang adalah menggunakan air laut yang telah diproses menjadi air tawar. Ya, di sebelah kanan kita Bapak Ibu ada kita lihat bangunan tembok di kaki bukit gunung. Nah, inilah saluran air ya Bapak Ibu, saluran air yang dibangun atas usulan, atas permintaan sang putri khalifah yang bernama Zubaidah. Jadi saluran air ini sudah tidak digunakan lagi. Saluran air sekarang ditanam di bawah tanah menggunakan batu besar, dan sumbernya adalah dari sumber air laut yang telah diproses menjadi air tawar. Kemudian di sebelah kiri ada jalur kereta, kita bisa lihat jalur-jalurnya. Inilah jalur kendaraan yang akan mengantarkan jamaah haji dari dalam negeri, jamaah haji khusus atau tamu-tamu dari luar negeri. Yang mana tadi kita telah lewat stasiun Musdalifah, di stasiun Arafah. Di sebelah depan kita ada bangunan, sebelah kiri adalah bangunan stasiun Musdalifah. Sehingga dengan doa beliau, kerisauan beliau, Allah Ta'ala ampunkan dosa umat beliau, walaupun umat beliau berlaku zalim, walaupun mabit kita tidak tertutup. Jadi harus kita menggantinya dengan denda, karena mabit di Musdalifah adalah salah satu wajib haji yang mana bila ditinggalkan tetap sah haji kita, namun kita diwajibkan menggantinya dengan denda atau dam. Di sebelah kanan kita saat ini ada masjid, namanya Masjid Masy'aril Haram. Masjid apa Bapak Ibu? Masy'aril Haram. Masjid Masy'aril Haram. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di samping jamaah haji akan bermalam mengambil wajib haji di Musdalifah ini, para jamaah haji juga mempersiapkan batu-batu kerikil yang bisa digunakan untuk melontar jumrah. Ini yang beli semua ini. Nah, jadi banyak kita lihat sebelah kanan kiri kerikil yang ditebar. Namun bagi jamaah haji reguler, penyelenggara ibadah haji pemerintah Indonesia telah memberikan paket-paket bungkusan kerikil yang mana memudahkan para jamaah haji untuk melakukan wajib haji berikutnya, itu melontar jumrah. Nah, kemudian bagi jamaah haji yang melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki batasan antara Musdalifah dan Mina, maka karena kecemburuannya Raja Abraham membangun Ka'bah di Yaman, tapi Ka'bah di Yaman tidak ramai pengunjung seperti Ka'bah di Mekah, sehingga buat maka Wadi Muhasir atau Lebah Muhasir, disitulah kita diperintahkan untuk mempercepat langkah kaki kita. Nah, ini sebelah kanan kiri ada tenda-tenda
Ini konon dikatakan masuk ke arah kawasan Mina, tapi sebetulnya ini kawasan masih Musdalifah. Nah, kalau jamaah haji yang Indonesia yang ditempatkan di sini, dia yang paham dia akan lebih memilih tinggal di hotel, untuk mabitnya datang ke Mina di malam hari. Jadi ini tenda-tenda Mina, namun beberapa para jemaah ini mengira ini masih kawasan Musdalifah. Jadi ada istilah perbedaan pendapat. Kemudian di sebelah depan kita ada stasiun Mina. Ya, ini stasiun kereta Mina. Nah, inilah kawasan di batas Mina. Di sebelah kanan kita saat ini, di sebelah kanan kiri tidak ada bangunan tenda-tenda. Inilah di kawasan ini, kawasan Wadi Muhasir, lembah yang mana dibinasakannya Raja Abraha dengan bala tentaranya ketika hendak menyerang Ka'bah. Nah, ini di sebelah depan kita ada lihat apa nama tanda batas wilayah Mina. Ya. Di sini ada Bapak Ibu ya, di sebelah depan ini tanda Mina. Tadi di sana ada tenda-tenda. Nah, ini tendanya sebenarnya masih kawasan Musdalifah. Jadi sebelah kanan kiri ada tanda batas tanda Mina. Nah, di sebelah kanan kiri inilah Wadi Muhasir. Ini sebelah depan kita telah memasuki wilayah Mina. Nah, di Mina ini ada tempat yang bersejarah yang dinamakan Jabal Kurban. Jabal Kurban yaitu gunung yang mana dahulu Nabi Ibrahim membawa anaknya sematawayang yang bernama Ismail yang hendak disembelih karena perintah Allah. Ya, beliau datang ketika beliau hendak mengamalkan perintah Allah, maka setan datang menggoda Nabi Ibrahim supaya menggagalkan amalannya, supaya tidak jadi membunuh Nabi Ismail alaihissalam. Di sebelah depan kita, sebelah kiri, ya, sebelah kiri ada gunung yang dibongkar ya, yang dirusak. Nah, di atasnya di pertengahan bukit ada tugu kecil. Ya, ada tugu kecil, itulah tugu yang dinamakan Jabal Kurban, tempat Nabi Ibrahim membaringkan putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam di atas yang hendak mengamalkan Tempat Nabi Ibrahim ya, bukit kecil ya, mau mengorbankan Ismail. Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim hendak membawa Ismail, maka setan ini merayu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kau hendak kemana? Saya hendak menyembelih Ismail. Maka digoda adanya supaya tidak mengamalkan, tapi Nabi Ibrahim menolaknya. Kemudian setan merayu Ismail. Nabi Ismail pun karena iman yang kuat didikan daripada Siti Hajar, beliau pun menentang perintah setan, menolak ajakan setan, bentuk setan. Kemudian setan tidak putus asa. Setan mendatangi ibunya. Seorang ibu pikir setan ini tidak tega pasti anaknya akan disembelih. Tapi ternyata lebih dahsyat, lebih kuat imannya. Setan pun ditolak mentah-mentah rayuannya. Nah, tempat penolakan daripada tiga manusia ketika tidak melaksanakan perintah Allah, maka Allah Ta'ala abadikan dalam manasik haji, yaitu melontar jumrah. Melontar jumrah itu ada 3 tiang, ada jumrah ula, wusta, aqabah. Di sinilah dahulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar ketika digoda oleh setan untuk menggagalkan amalannya, menolaknya, mengusirnya, dibangunlah tempat untuk melontar jumrah. Di sebelah depan kita kanan kiri ini kawasan Mina, yang mana di sini para jamaah haji di samping mengambil wajib haji yaitu bermalam di Mina ketika hari tasyrik, jamaah haji juga disunahkan untuk mengambil sunnah bermalam di hari tarwiyah tanggal 8. Jadi disunahkan bermalam. Kemudian disinilah dahulu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pun melaksanakan ibadah haji. Jadi syariat haji bukan hanya kepada syariat umat akhir zaman. Jadi kaum-kaum terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu, mereka lakukan amalan haji. Cuma tata cara pelaksananya berbeda sesuai dengan ketetapan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Kemudian di sebelah depan kita, sebelah kiri, ada masjid. Ini namanya Masjid Al-Khaif. Masjid apa Ibu? Al-Khair. Al-Khaif. Masjid Al-Khaif ini
karena dahulu tempat bermalam atau mabitnya nabi-nabi. Lebih kurang 70 nabi pernah bermalam di masjid tersebut. Dan konon di Masjid Al-Khaif ini kuburnya nabi-nabi. 70 nabi lebih kurang dimakamkan di Masjid Al-Khaif. Ada yang mengatakan di Ismail Bahda. Di sebelah kiri lagi ada bangunan dengan 4 lantai, bangunan besar, di atasnya ada landasan helikopter. Di tempat melontar jumrah atau jamarah. Nanti jemaah haji mengambil wajib haji melontar jumrahnya di sebelah kiri kita. Nah, kemudian sebelah kanan di depan ada jauh ada terowongan, 2 terowongan, ini terowongan Mina. Berlaku kejadian tahun 90-an lebih kurang. Yang mana kejadian itu? Kejadiannya di sebelah kanan depan. Tuh terowongan. Terowongan Mina. Oh itu yang kenapa yang udah jepit-jepit ya? Jepit-jepit ya. Kemudian ini sebelah kanan kiri kita saat ini ada jalur 862. Ya, sekarang ini tahun 2015 kemarin di sini yang meninggal dari sini yang lompat dari sini. Yang didesak sama terowongan Mina. Ini terowongan yang digunakan oleh jemaah haji dari Asia. Ya, sebelah kanan. Jadi karena dulu mati listrik dari dalam dari luar bisa masuk. Ingin melalui terowongan berdesak-desakan, panas tidak terhindarkan, wafat jemaah haji mendapatkan syahid mereka lebih kurang 300 jemaah haji. Nah, terowongan yang kita lewati saat ini terowongan kendaraan, bukan terowongan yang digunakan oleh jemaah haji untuk melontar jumrah. Ini kendaraan terowongan jalur kendaraan. Nah, dibuatnya terowongan tersebut untuk memperpendek jarak menuju ke lokasi pelontaran jumrah karena begitu banyaknya jamaah haji yang datang dari tahun ke tahun, maka pemerintah khususnya Kementerian Agama Arab Saudi melebarkan tempat mabit atau di Mina, yang mana para jamaah haji dari Asia Tenggara khususnya Indonesia tempatkan di kawasan Mina Baru, Mina Jadid atau Mina Mu'asim, yang mana terjadi ikhtilaf juga di kalangan para ulama apakah Mu'asim yang dimasukkan ini sudah masuk Musdalifah atau Mina. Sebagian ulama Arab Saudi waktu ini mengatakan ini kawasan sudah masuk kawasan Mina, namun sebagian mereka berpendapat ini kawasan masih masuk Musdalifah. Di atas pun ada. Ya, ini sebelah kanan tempat jamaah haji dari Asia Indonesia khususnya sebelah sini ya. tempat-tempat mabitnya para jamaah haji dari Asia khususnya dari Indonesia. Allah berkati. Semoga Bapak Ibu ziarah kita saat ini di Arafah Musdalifah ala ulang kembali, dan kita harap kembalinya kita mengunjungi Arafah Musdalifah Mina di musim haji. Amin. Di Arafah kita jalan ke berwukuf, mengunjungi Musdalifah malam 10, kemudian bermalam di hari raya di Mina untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mau berhaji? Mau. Mau atau ingin? Ingin dan mau. Ya, kalau mau semua orang mau. Tapi kalau niat itu setiap orang tidak ada niat. Tidak ada niat kuat-kuat, hanya pilihan saja. Kalau mau pingin itu dalam hati. Tapi kalau niat itu ada usaha. Iya. Namanya niat itu sesuatu di dalam hati yang dibarengi dengan usaha, dengan gerakan. Seperti halnya kalau kita niat sholat. Kalau sholat sembari dengan kita mengangkat